Timnas Day. Ada 3 pemain yang diragukan tampil. Ada transformasi dari formasinya Sintayong. Dan gue akan kasih tahu susunan line up. Yang terakhir ada Sadil Ramdhani minta naik bonus. Oke Jack, balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Inside. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Timnas Indonesia yang mana akan bertanding hari ini. Ini akan seru banget, ini akan berjalan dengan menegangkan pastinya. Pertandingan ini dilaksanakan di Stadion Pakansari Bogor, yang mana gue akan hadir sana. Kemungkinan gue akan di pintu timur, karena gue mau merasakan atmosfernya. Gue baru ngecek di tiket.com itu, timur ini sudah sold out. Abis tiketnya, gue gak tahu di tempat yang lain, di tribun yang lain, tapi di timur ini gue ngecek, ternyata tiketnya sudah sold out. Gue harapkan ini stadion full, gak seperti biasanya, dan gue harapkan gak terjadinya hujan. Karena apa? Karena bisa banjir. Oke, gue akan mulai ke satu persatu dari poin-poin yang sudah gue siapkan. Kalian bersabarlah, seperti biasa. Oh iya, jangan lupa yang belum sholat, pause dulu video gue, sholat dulu. Apapun waktunya itu, entah kalian nonton di waktu malam atau siang, pause video gue, sholat dulu. Setelah di pause, setelah sholat, lu baru nonton video gue lagi. Oke, gue lanjutin langsung ke videonya. Oke, yang pertama ada 3 pemain yang diragukan tampil Timnas Indonesia. Siapa aja dia? Yang pertama ada Dimas Derajat. Oke, yang kemarin golnya cakep banget, luar biasa, golnya keren. Asnawi, sama yang terakhir ada Kambuaya. Oke. Kalau misalkan Kambuaya dan Dimas Derajat ini masih diragukan tampil, ada kemungkinan dia main, ada kemungkinan dia nggak main juga. Tapi kalau Asnawi sepertinya dipastikan dia nggak bisa tampil. Nggak apa-apa, kita masih harus rotasi pemain-pemain dari cadangannya, harus bisa main juga, harus dikasih kesempatan sama Sintayong. Kalau nggak salah selama ini ada sekitar 3 atau 4 pemain yang masih duduk di bangku cadangan yang nggak pernah dimainin sama Sintayong. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, semoga yang penting dulu pertandingan kali ini, yang penting kita bisa mendapatkan hasil maksimal. Supaya apa? Naik lagi ranking FIFA-nya, karena sekarang kita di 153 kalau nggak salah. Kalau kita menang sekarang, kita bisa naik ke 152. Sedangkan si Curaçao-nya ini bisa merosot jauh banget karena dia dikalahkan sama tim yang peringkatnya jauh di bawah dia. Oke, gue lanjutin. Formasi yang akan dipakai Sintayong itu 3-4-3. Formasi yang ideal banget untuk memperkuat segi pertahanan. Karena apa? Karena itu yang kita butuhkan. Jadi kita nggak lagi targetnya harus menang. Memang menang harus, tapi jangan karena lu pengen menang tiba-tiba kita harus kecolongan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi bermain sabar, bermain santai, seri udah bagus, asal jangan kalah. Karena kalau kalah kita bisa merosot lagi peringkatnya. Jadi formasi ini dipakai sebagai solusi untuk memperkuat sisi pertahanan dan mengandalkan serangan balik. Gua akan kasih tahu siapa-siapa dan di mana posisi line up-nya. Mungkin kalau misalkan gue sempat, gue akan tampilkan line up-nya di sini atau di sini. Oke, kita lihat nanti di editingnya. Oke, di backnya ada Fahrudin, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Gue berharap Ferrari sih dimainin ya, karena Ferrari bagi gue sudah cukup mumpuni, sudah cukup dia kualitasnya untuk bermain di senior. Jadi gue berharap di rotasi untuk salah satu back ini Ferrari dimainkan lah, dicoba. Karena bagus banget. Bagi gue Fahrudin dan Ferrari ini sekelas lah. Jadi boleh dicoba, boleh dicoba. Gelandangnya ada Marcelino Ferdinand sama Mark Locke. Bagus banget, terbukti kedua peranan dari pemain ini. Gue akan bahas secara detail tentang apa gaya main perorangannya, tapi gue akan secara global aja karena ini video nggak akan panjang-panjang sih. Jadi gue langsung ke back kiri dan back kanannya. Jadi 3 itu sebenarnya 5 secara formasinya, tapi penerapannya 3 di belakang, kanan kiri wingbacknya. Di kanannya ada Rahmat Irianto ternyata di situ, dan Pratama Arahan ada di sebelah kirinya. Ini bagi gue ini susunan line up yang terbaik yang Indonesia miliki. Bayangin aja, Fahrudin, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot ini udah teruji bagus banget. Pratama Arahan di kiri dan ada Rahmat Irianto yang di sebelah kanan. Tengahnya Marcelino Ferdinand dan Mark Locke. Sayap kanannya jadi 4-3-3, ada RW dan LW kalau kita main PES atau FIFA gitu. Oke, itu ada Sadil Ramdhani dan ada Witan Sulaiman di kirinya, terus strikernya ada Muhammad
Rafli. Bagi gue ini susunan terlengkapnya Indonesia. Gue nggak tahu menurut kalian siapa lagi yang pantas bermain di sini. Tapi bagi gue ini orang-orang ini dia sudah cukup bagus di antara yang lain dan dia sudah layak berada di posisi-posisi itu. Oke. Pertandingan yang sekarang ini akan lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena Surasawu ini dia sudah ada di Indonesia cukup lama sekarang. Jadi dia sudah bisa beristirahat, dia sudah bisa menyesuaikan suhu tubuhnya. Dan fisik dia tentunya lebih prima. Jadi kemarin dia baru datang mungkin jet lag apa beberapa hari persiapan. Langsung main. Nah sekarang ini dia lebih siap lagi. Jadi harus waspada. Gue banyak dari pengamat-pengamat sepak bola. Gue ngeliat prediksi-prediksinya pada nggak muluk-muluk semua. Rata-rata memprediksikan seri berbagi angka. Adapun yang bilang menangnya tipis banget, 2-1 atau 3-2. Jadi selisih cuma 1 angka. Bahkan dari pengamat senior ada yang bilang kalau kita akan kalah 2-1. Gue nggak berani berpendapat, tapi bagi gue seri adalah yang paling logis lah untuk pertandingan kali ini. Dengan alasan-alasan yang tadi udah gue sampaikan. Oke. Terus cuaca ini yang paling menarik. Cuaca apa namanya? Gue khawatir ya, gue cuman khawatir kalau cuacanya hujan aja. Karena apa? BMKG sudah memprediksikan, maksud gue akan turun hujan lebat berikut petir. Nggak diprediksikan aja memang Bogor tiap hari hujan, apalagi diprediksikan hujan. Ini gue sangat mengkhawatirkan sih. Tapi PSSI beserta timnya dan sekjennya si yang siapa namanya gue lupa tuh, dia udah datang ke Stadion Pakansari, dia memastikan kalaupun hujan nggak akan banjir, kurang lebihnya seperti itu. Tapi gue masih tetap khawatir, karena apa? Karena stadion ini berulang kali selalu banjir di setiap hujan lebat ketika ada pertandingan, bahkan sampai mesti berhenti pertandingan dan dicolok-colok tanahnya itu supaya lebih nyerap. Jadi kenapa nggak JIS aja gitu? Gue pernah bahas di konten channel gue ini tentang JIS. Jadi sebenarnya gue sampai sekarang sih keselnya kenapa nggak di JIS gitu. Karena kalau misalkan di JIS, tentu pamor kita yang mana diliput sama media luar itu bakal lebih tinggi dibanding kita main di Pakansari. Yang maksud gue ya secara kualitas jauh banget. JIS itu nggak akan pernah banjir. Kenapa? Karena yang pertama dia rumputnya bagus, penyerapannya juga baru. Dan dia setengahnya itu rumput sintetis. Jadi nggak full 100% rumput asli, tapi ada rumput sintetis dan rumput asli di-combine di situ. Jadi kayaknya sih nggak akan banjir. Kalaupun hujan lebat, jangan khawatir. Karena JIS itu tinggal pencet tombol, atapnya bisa ketutup. Gitu. Kenapa nggak JIS? Coba bingung gue. Padahal terakhir PSSI udah kesana dan menyatakan kalau JIS ini udah standar FIFA. Tapi nggak dipakai juga. Mungkin khawatir kalau dipakai, Persija juga bisa pakai di situ. Mungkin. Oke, apalagi? Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani bercanda memang. Dia minta naik bonus ke ketum pas lagi ketum PSSI naik ke atas bis untuk menyemangati. Tapi ada sindiran dari Sadil Ramdhani yang dia bilang, naik gaji nih, lucu-lucuan. Gue tahu itu lucu-lucuan, bercanda-bercandaan. Gue akan kasih lihat videonya. Sebentar gue siapkan dulu ya. Ini dia. Hei, kita punya bos ini. Tegar. Apa lagi, men? Las. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih aja. Tambah lagi bonusnya. Ya udah nanti pasti tambah dari saya. Siap, siap. Oke, itu dia videonya. Lucu-lucuan memang, seru. Itu apa namanya, mungkin anak-anak timnas ini bercanda. Tapi gue nggak menanggapi video ini ya. Gue cuman mau komentari aja. Kalau pemain bola itu nggak harus melulu urusan uang. Apalagi membela timnas. Kalau membela klub oke lah. Lu dibayar profesional untuk membela satu klub. Tapi kalau untuk membela negara, bagi gue jangan mindsetnya itu bonus atau gaji yang besar. Kalau gue ngeliatnya gitu. Gue nggak komentarin video ini, tapi gue komentarin secara keseluruhan untuk siapapun. Jadi kalau ngebela timnas, ya bela lah timnas. Jangan hanya karena uang. Kalau misalkan bonusnya nggak gede, main jadi males. Kalau misalkan bonus gede, main jadi semangat. Kan nggak gitu. Sekarang dengan minta tambahan bonus, berarti kan dia menganggap kalau gue akan semangat kalau ditambah bonus ya. Berarti lu karena duit, lu akan
semangat gitu. Ya, kalau gue nggak bilang Sadil Ramdhani ya, tapi itu jelas dia bercanda doang. Tapi akhirnya sarkasnya diamini oleh ketum dan ketum menjanjikan akan memberikan bonus. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi sayang aja kalau nanti generasi penerusnya mindsetnya berubah dari mulai dia hobi sampai ke profesi dan akhirnya incer duit ini hanya untuk membela timnas hanya karena uangnya. Itu yang gue khawatirkan sih. Oke. Cukup sekian, gue udah catat beberapa poin. Semoga ini menjadi penyemangat kalian untuk nonton timnas nanti. Kalau ada yang nonton di Pakansari juga, komentar di bawah. Mungkin kita bisa janjian atau apa. Gue akan berada di sana, tentunya gue akan support langsung timnas kita. Insya Allah meraih kemenangan. Amin. Sampai sini dulu video kita, agak berbeda karena ini timnas. Jadi closingnya kita harus timnas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.